Hai, Edio. Jreng, 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 jreng. Edo itu Edo. Oh, Dodo. Edo. Oh, Edo ya, Edo. Halo, Edo. Dok, apa yang dikangenin, Hai. Dok? Dari 17 Agustus, Dok. Kangen lomba kerupuk, makan Makan kerupuk. kerupuk, Dok. Pernah menang nggak, Dok? Nomor Oh, satu. nomor 1. Kelihatan rakusnya ya kita. Terus, apa harapannya, Dok? Terus harapannya Indonesia cepat pulih. Ya sama lah kayak kalau Claudia lah. Apa tadi rumahnya kata-kata dia? Semoga Indonesia cepat pulih. Mulai dari kesehatan masyarakat, seluruh masyarakatnya hingga ke perekonomiannya supaya semakin membaik. Amin. Makro mikro. Makro mikro ya. Kecil dan gedenya ya. Yoi. Yo, makasih Oke. Edo. Oh ya, oke. Mantap. Iya, sampai sekarang semuanya serba virtual ya. Sampai kemarin aku lihat di Instagram ada yang tarik tambang virtual. Lucu ya, tarik tambang virtual. Jadi kita harus ngevoting siapa yang paling banyak itu nanti pemenangnya. Tapi ya gitulah, kita belajar untuk semuanya serba digital di zaman sekarang di pandemi ini. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menyampaikan apa yang dia hal inginkan dan apa doa-doa teman-teman. Tapi tidak kita pungkiri juga teman-teman, sampai saat ini kita terlalu egois kadang ya. Kadang kita hanya untuk mendoakan diri kita sendiri dan saudara-saudara kita. Mungkin gereja kita juga kita doakan, atau orang-orang yang kita kasihi seperti pacar kita kalau ada, dan seperti sahabat-sahabat kita. Hampir jarang sekali kita mendoakan pemerintah kita, mendoakan rakyat kita, mendoakan bagaimana pemimpin-pemimpin kita, dan mendoakan program-program pelayanan yang mereka kerjakan saat ini. Tapi akan lebih baiknya jika kalau topik doa itu kita bawa dalam doa kita, supaya negara yang kita cintai ini dapat segera pulih dan sembuh dari penyakit yang ada saat ini dan dari segala masalah yang terjadi di Indonesia. Untuk itu kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena berkatnya diberikan umur yang baru kepada negara kita ini, kepada negara yang kita cintai ini. Untuk itu, untuk mengucapkan rasa syukur kita, mari kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Dipersilakan Kak Ai. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman Permata, saat ini kan kita mengenai tentang doa tentang doa harapan untuk kemerdekaan Indonesia kita.
teman-teman Permata kita tahu bahwa bangsa kita ini sering sekali mengalami kegagalan dan keterpurukan. Kegagalan dan keterpurukan Indonesia itu adalah kegagalan kita juga sebagai kita anak-anak muda, terutama anak-anak muda di gereja kita. Tidak kita pungkiri bahwa yang sudah berjalan, yang sudah bekerja, sering sekali jatuh kita dalam dosa ya, terutama contohnya yaitu korupsi waktu, yang harusnya masuk kantor jam 8, datangnya jam 8.15. Halo, siapa yang sering begitu? Aku sih jujur sering begitu ya, tapi kadang-kadang. Yang kedua adalah kita juga sering bermalas bekerja, contohnya kita mangkir, yang harusnya jam kerja tapi masih ngopi cantik di pantry. Yang ketiga yaitu kita mungkin sebagai anak muda yang sudah bekerja jatuh ke dalam dosa, yaitu terjerat dalam uang atau korupsi, dan tidak terhalang juga dari adik-adik yang masih sekolah saat ini, walaupun secara virtual mungkin adik-adik yang sekolah banyak sekali mungkin yang tidak memaksimalkan diri untuk belajar, lebih banyak bermain game dan lain-lain. Dan juga sering kita lihat di sosial media kita bahwa banyak juga ketimpangan yang dilakukan oleh pemimpin negara kita yang bahwa itu tidak baik di hadapan Tuhan. Untuk itu teman-teman, di saat ini mungkin di jam doa kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita lakukan, dan kita mendoakan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi sejauh timur dari barat.
saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mengambil sikap yang baik supaya kita bisa nyaman mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan bibi kita, bibi pendeta, supaya kita juga fokus apa yang firman akan disampaikan. Untuk itu kita akan mau bernyanyi lagu Tuhan Aku Rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Pada bibi kami persilahkan. Mari kita berdoa. Kami rindu lawatan dan jamahan-Mu, pribadi lepas pribadi. Kami rindu lawatan dan jamahan-Mu bagi bangsa kami yang sudah merdeka 76 tahun. Kami sungguh rindu Engkaulah Allah di atas segala Allah yang senantiasa memimpin, mengarah bangsa kami kepada kehendak-Mu saja. Saat ini tengah-tengah bangsa ini oleh firman-Mu, dan sungguh kami mohon Roh Tuhan
ada pada kami. Sabdamu akan diberitakan oleh hambamu, dan setiap kami sedia untuk menghormati sabdamu dan mendengarkannya dan melakukannya. Terpuji. Haleluya. Amin. Rekan-rekan permata yang terkasih di dalam nama Yesus. Roma pasal 13. Ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya membacakannya dari sini. Judul perikop adalah kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Salam merdeka untuk kita semua. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, itu yang menjadi ikon di Indonesia merdeka 76 tahun. Di PA kita pada malam ini, pemuda, generasi muda, diajak untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa. Karena saya melihat kita yang hadir ini tidak satu pun ada, gitu maksud saya, yang bekerja atau yang mungkin ikut di dalam perjalanan pemerintahan bangsa ini. Secara resmi ya, maksudnya apakah mungkin anggota dewan, apakah mungkin pegawai negeri, atau mungkin kita pegawai katakanlah di provinsi, tidak. Umumnya kalian yang hadir ini ada yang kuliah, ada yang masih sekolah, kalaupun kerja mayoritas di swasta, kira-kira gitu. Dan pekerjaan itu juga tidak banyak berkecimpung yang berhubungan dengan kepemerintahan yang ada. Ya kan? Nah, berarti kan kita tidak bisa berbuat banyak akan situasi ini. Kita mau bikin apa untuk bangsa kita? Ya, tidak bisa banyak. Karena kita tidak pemangku kuasa, gitu. Kalaulah tadi kita presiden punya kebijakan, gitu ya. Kalau kita gubernur, punya kebijakan. Wali kota, bupati, punya kebijakan. Tapi umumnya kita kan rakyat nih sekarang nih. Permata ini rakyat gitu loh. Yang dipimpin oleh
pemerintah kita, yang dipimpin oleh presiden kita, yang dipimpin oleh orang-orang yang ditempatkan, punya kuasa, ya, punya jabatan, dan orang itu bisa menentukan tanda petik hidup mati kita di negeri ini. Itu dia. Jadi karena secara aktual kita tidak bisa melakukan banyak hal, termasuk juga mengkritisi kebijakan pemerintah. Saya nggak tahu apakah kalian suka ikut dengan Cokro TV ya, karena mereka memang buzzer, pemerintah, pembela Jokowi, pembela sekaligus sebagai kritisi pemerintah juga. Kalau memang nggak benar, dia juga pasti bilang. Kalau memang benar, pokoknya dia tetap mengedepankan kebenaran. Misalnya Denny Siregar, Eko, Armando, ya banyak mereka sekarang ini yang menjadi buzzer, ya, influencer, untuk membuka mata kita, membuka hati kita, pengetahuan kita akan situasi yang ada gitu loh. Mungkin kita juga bukan orang-orang seperti itu yang aktif di media sosial, mengkritisi misalnya gubernur DKI kok selalu kelebihan bayar gitu ya. Dibilangnya kelebihan bayar Formula E, kelebihan bayar bikin ini. Ya padahal udah mark up gitu. Dibilang kelebihan bayar gitu kan. Kita diam kan? Diam kita. Atau ketika bantuan sosial ya dihabisi oleh orang-orang tertentu memperkaya dirinya, ya. Sehingga yang harusnya dapat bansos nggak dapat gitu kan. Dan dia sampai main karaoke 50 juta 1 jam. Ngeri gitu kan. Kita juga diam kan. Kita juga nggak main di medsos gitu. Sekarang yang lagi apa? Yang lagi hot nih, Taliban menguasai Afghanistan. Nggak ada hubungan sama kita memang. Tapi ada beberapa oknum yang mencoba menjadi pahlawan perdamaian. Pak JK misalnya gitu ya. Oh, seakan-akan Taliban ini perlu didukung, kira-kira gitu kan. Padahal Taliban ini Islam keras, Islam radikal, misalnya gitu. Kita diam juga kan? Gitu. Nggak ada yang kita bisa lakukan. Kita tidak mampu main di medsos, kita tidak bisa mengkritisi pemerintah dari tulisan kita. Atau mungkin seperti ya beberapa orang ya, ada Aoki Vera dari Jepang misalnya kan, yang suka memberikan pencerahan-pencerahan. Enggak gitu-gitu banget kita gitu loh. Enggak. Termasuk gereja juga enggak. Gereja kita tuh berkutat, maaf saja lah, saya bukan sedang memprotes gereja, enggak. Gereja juga berkutatnya ibadah, penyembahan, kolekte. Iya kan? Betul enggak itu? Apa ada gerakan gereja misalnya? Atau ada suara gereja misalnya yang kata mendeklarasikan bahwa kita mengecam dengan keras misalnya teroris? Enggak juga kan. Dari PGI pun tidak. Ya, yang saya pahami kenapa itu tidak kita lakukan misalnya karena memang ya kalau yang saya lihat tidak juga berdampak, berefek apa-apa mungkin. Ya. Jadi dalam situasi seperti itu sekarang, kalau kita tidak bisa seperti saya bilang tadi menjadi seorang politisi misalnya, gitu ya, tidak bisa menyuarakan termasuk suara rakyat di DPR, MPR misalnya itu kan. Nah, ada yang hebat di sini adalah berdoa. Berdoa itu kan dia itu kan tak terikat oleh ruang dan waktu. Berdoa itu kan tidak bisa dibungkam. Gitu. Kalau suara vokal ya itu bisa dibungkam kan? Sekarang ini karena hak asasi manusia sedang sangat diagung-agungkan, kalau zaman Soeharto banyak orang hilang kan?
nggak pulang. Zaman Soeharto. Jangan coba-coba kita ini misalnya protes pemerintah Pak Soeharto. Besok udah nggak kelihatan itu. Bukan di penjara. Makanya dulu namanya penembak misterius, Petrus katanya. 2 hari kemudian udah nampak di mana di selokan sana udah mati, udah berdarah-darah gitu. Sekarang coba lihat dibully pun Pak Jokowi, ya apa untuk apa suka-suka orang ngomong Jokowi kodok lah, Jokowi PKI lah, macam-macam kan. Pak Jokowinya diam. Dan orang diproses, tetap memang diproses. Tapi nggak sampai hilang mereka kan. Karena ada lagi nanti kelompok yang berkor-kor lagi. Kenapa di penjara? Kenapa begini? Atas nama hak asasi manusia. Jadi banyak sekarang ini penyalahgunaan sebenarnya gitu loh. Terakhir ini coba di rapat tahunan MPR pakai baju adat Baduy lah Bapak Jokowi. Dia kan biasa sebelumnya udah pakai adat NTT apa segala macam. Dibully. Waduh, cocok banget, asik ya. Pakai baju Baduy. Habis itu ke perempatan jongkok jual madu. Presiden digituin, cobalah. Ya aku kemarin ngelihat namanya memang Barni ya. Kupikir ini Kristen apa tidak. Sebab Kristen ini kacau kau nih. Untung aja di Islam. Karena di Muslim kan gak ada Roma 13. Itu maksudku. Untung aja. Sebab tadi dia Kristen, ngeri lah. Dikemanakan Roma 13 ini? Hormati pemerintah. Suka tidak suka. Dibully. Ya, dituduh macam-macam. Ya, puji Tuhan Pak Jokowinya. Ya, bijak saja. Lo yang capek gitu. Karena memang sudah ada spy, sudah ada orang-orang tertentu, ya kan? Yang menangani masalah itu. Akhirnya terciduk juga kawan itu kan. Dia rupanya dari Tirto ID wartawan. Akhirnya dia dipecat. Ya mungkin, apakah dia mungkin itu kalau bahasa Karo jagar-jagar gitu ya. Tapi kan aneh. Emang kenapa kalau pakai baju adat Baduy? Kok direndahkan banget, cocoknya bagus. Tapi kemudian apa dia bilang? Habis itu di perempatan jual madu congkok-congkok katanya coba lah. Ini kan menghina banget. Itu presiden lah yang dihina itu. Banyak kali yang dituduh PKI lah, apalah segala macam. Kalau kita lihat ke Roma 13, nggak pantas loh. Nggak pantas. Kita membuli pemerintah, kita menghina, merendahkan. Tidak patuh kepada kebijakannya. COVID aja sampai sekarang ini cobalah. Masih ada terus berita simpang siur, ini hoax, ini adalah konspirasi politik. Ada aja. Memang sih nggak sempurna pelayanan rumah sakit, kita tahu saking begitu banyaknya orang yang terpapar ya kan. Ya betul itu memang. Ada yang nggak kedapatan oksigen, ada yang nggak kedapatan ruang. Ada yang berhari-hari menunggu di IGD, nggak dapat ruang, akhirnya mati di IGD, macam situ kan, karena COVID. Baru dibully lagi nakes. Gitu. Kok apa kerja kita kok jadi menghina, menfitnah. Maksud saya gini, kenapa saya ingatkan? Kalau kita gereja generasi muda, akhirnya juga ikut dalam atmosfer itu tadi, tidak menghormati, COVID gak akan pernah berlalu. Indonesia gak akan pulih. Garis keras. Ya, Islam keras, Islam radikal. Ya termasuk juga Kristen keras pun ada loh. Baru-baru ini ada orang bikin KKR di Papua sana. Bayangkan pendeta-pendeta itu semua bilang, nggak ada COVID, dalam nama Yesus. Dia bakar lagi semua itu masker. Dia buang sanitizer. Lah, kok dibilang nggak ada COVID? Ini dunia loh. Tadi kalau misalnya dipancur batu aja COVID-nya, boleh, itu orang pancur batu bikin-bikinnya itu, gitulah kan. Ini dunia.
cobalah. Cuman karena kita mayoritas Islamnya yang kelihatan, Kristen juga banyaknya. Yang dalam nama Yesus. Ya nggak apa-apa dalam nama Yesus. Tapi apa begitu caranya? Nah hari ini teman-teman semua. Ada yang hebat, yang dahsyat, yang kepada kita bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja ya. Kapan saja, di mana saja. Itu berdoa bagi bangsa. Dan ketika kita sudah berdoa bagi bangsa, ingat kita nggak boleh diam. Maka mulailah kata Alkitab, hormatilah pemerintahmu. Tidak ada pemerintah tidak berasal dari Allah. Barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Coba kalau ini kita imani. Apa masih berani nih lawan Jokowi? Apa berani menghina Jokowi? Jeleklah, krempenglah, apalah. Berani. Roma 13 gak ada di kitab lain. Adanya cuma di Alkitab kita. Hormati pemerintah. Siapa melawan pemerintah dan melawan Allah. Tapi orang sekarang membalikkan kan? Dibalikkan ya kan? Harus dilawan katanya pula. Padahal kalau kita lawan pemerintah resmi, termasuk walaupun dia jahat, itu ingat ya. Walaupun dia jahat. Anda adalah orang-orang yang di bawah pimpinannya. Oke, saya mohon minta siapa pegang Alkitab, Ekel pegang Alkitab. Buka Yeremia 29 sebentar, Kel. Ya. Ekel lihat Yeremia 29. Coba Ekel baca di ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat 7, Kel. Iya, ayat 7. Iya, ini pembuangan. Kata Tuhan, usahakan kesejahteraan. Kota kemana kamu? Kita dibuang, mereka dibuang. Ada di Babilonia. Dipimpin oleh raja kafir. Ya kan? Kafir kan? Mereka buangan kan? Tapi nggak disuruh memberontak. Woi, nggak disuruh memberontak. Nggak disuruh melawan pemerintah. Tapi apa katanya? Usahakan kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Doakan kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lihat ini. Ini nggak ada di kitab suci manapun. Selain daripada kitab suci kita. Seperti kata Paulus. Ya, siapa melawan pemerintah berarti melawan Allah. Masih berani kali ya? Membuli, menghina, menfitnah. Mengkritisi bolehlah. Tapi harus detail dan akurat berdasarkan data ya. Jangan asal kritik aja. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Kamu dibuang loh, kamu dikuasai kekafiran loh. Tapi usahakan kesejahteraan kota itu, berdoalah untuk kota itu, berdoalah untuk kota itu. Hebat kan ajaran ini? Kita nggak pernah diperintahkan dia pemberontak. Nggak pernah. Berdoalah bagi kota itu. Jika kota itu sejahtera, kamu juga sejahtera. Kan gitu. Baru selanjutnya kita di kitab Roma tadi. Ya kewajibanmu apa katanya? Bayar pajak. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita dikuasai katakanlah oleh pemerintah yang zolim, kemudian kita tidak bayar pajak, nggak boleh bayar pajak. Yesus juga pernah kan begitu. Yang menjadi hak kaisar berikan, hak Allah berikan. Mata uang siapa ini katanya? Gambar siapa ini? Gambar kaisar, guru.
Berarti kalau kau pakai mata uang kaisar, ya kasih dong pajakmu kepada kaisar. Jangan ada tanggung jawab kita kan? Gitu dia. Jadi pada saat ini kan bersama-sama kita tahu bagaimana situasi bangsa kita. Pandemi yang dipelintir beritanya. Iya kan? Asal ada saja nanti orang-orang yang berpengaruh memberi statement soal pandemi, apakah soal obat ini semua tiba-tiba hilang dari peredaran. Kan pernah juga obat cacing dibilang jadi obat COVID. Tiba-tiba naik harganya. Gitu. Jadi hari ini, generasi muda yang dahsyat. Kalian yang menjadi berkat bagi bangsa ini, ya kan? Ya mari berdoalah, cuman itu aja lah, mau ngapain lagi? Berdoalah, doakan. Tadi kata Lea, ya mungkin kita berdoa, tapi itu diri kita, pekerjaan kita, orang tua kita. Sekarang berdoa bagi bangsa ini, cuman itu lagi bisa kita lakukan. Kita mau ngapain sekarang? Coba, mau demo takut. Teriak-teriak itu COVID semua. Yang teriak-teriak itu COVID, itu droplet. Ya tinggal lipat tangan, tundukkan kepala, bertelut, minta ampun sama Tuhan. Doakan presiden kita. Doakan kebijakan-kebijakan yang ada. Doakan sekarang sistem politik yang memanas karena sebentar lagi 2024 mau pilkada. Masih lama pilkadanya, tapi dari sekarang sudah bermain kan. Ngeri nggak itu? Terakhir di DPRD Banten itu kan. Akhirnya malu sendiri. Masa kita lagi COVID kayak gini, uang gak ada, dibilang mereka bikin anggaran untuk jahit jas tapi dengan kainnya dari LV. Ngeri nggak itu? LV kainnya, Louis Vuitton. Berapa duit itu? Made in Prancis. Oh, orang nggak makan. Masih banyak nggak sadar diri loh sekarang ini. Artinya jangan sampai gereja terjebak di situ. Jangan sampai kalian generasi muda juga terjebak di situ. Jadi sesuai dengan permintaan PA kita hari ini adalah, ya tinggal lipat tangan, tundukkan kepala, bertelut, Tuhan, lawat bangsa kami, jamah bangsa kami. Dan biarlah shalom-Mu itu ada di Indonesia. Sehingga apa yang kalian rindukan, seperti tadi pertanyaan Lea, oh biar COVID-nya berlalu, gampang kali bikin COVID berlalu. Kalaulah kita masing-masing ini prokes saja, ini enggak. Udah bilang jangan kerumunan, pesta dia. Jangan kerumunan, bilang mudik dia. Jangan kerumunan, bilang asal buka tempat wisata. Rame-rame kayak orang baru lepas dari mana gitu. Pada selama ini berpuluh-puluh tahun di sudah nikmati itu. Hanya COVID yang baru 1,5 tahun. Udah bilang jangan kerumunan. Yo. Udah kayak nggak tahu. Mabok semua. Kapan mau selesai? Lama-lama stres loh kita ini. Jadi harus kita pikirkan itu semua. Apa enak di rumah aja? Nggak enak. Kita ini manusia yang dinamis yang Tuhan ciptakan. Harus bergerak. Harus bersosialisasi. Orang ditahan aja 2 minggu aja katanya. Sampai dibikinlah digeser-geser hari libur hari raya haji, digeser hari raya Muharram. Sengaja digeser-geser pemerintah supaya tidak ada weekend, tidak ada long weekend misalnya. Waduh, sibuk. Terus giliran nggak ada rumah sakit, giliran nggak ada obat, marah, mabuk, ngamuk. Kapan mau selesai? Coba ini situasi kita pada saat ini. Jadi malam ini, hari ini kita diajak berdoa bagi bangsa ini. Supaya orang-orang yang mabuk agama itu, orang-orang yang sok lebih beriman, yang bisa menentukan jalan surga dan jalan neraka. Kan begitu, bertobat semua. Coba lihat.
Gereja kita mau harga berapa M sekarang kosong semua. Nggak bisa dipakai kan? Coba baju-baju kita semua coba tengok. Berbagai hari ini kita pakai. Kebanyakan pakai baju kaos kok gitu jadi. Dan jangan dibawa celana pendek lagi semua. Artinya inilah keadaan kita kan. Kita nggak pernah pakai baju kita yang bagus-bagus itu kan. Nggak pernah. Bibi karena ke ladang terus. Memang asal Indah pun baru pulang dari ladang. Ya ke ladang Bibi tahu nggak? Kupikir mau dikemanakan lipstik ini semua gitu-gitu kan. Ke ladang pakai lipstik laku. Lampu jabat. Ku semprot minyak wangiku itu semua ya. Mau dikemanain semua itu? Ke ladang pakai sepatunya aku. Kan gitu. Kok dipakai kemana? Ngeri loh kalau dibayang-bayangkan ini. Ngeri. Di kemana nih bedak-bedak kita itu semua cowok lah. Jangan main-main kita. Maka kata Alkitab, hormati pemerintahmu. Siapa melawan pemerintah, dia melawan Allah. Jadi silakan. Kalau kalian mau lawan Allah, lawan aja Pak Jokowi. Pasti Allah lawanmu. Begitu. Tahu kalian kenapa Jokowi nggak pernah, walau dibully orang lantas dia keluar statement. Jokowi itu udah tahu banget dia. Walaupun dia nggak pakai Alkitab, dia paham banget itu sebenarnya. Dia tahu Allah memihak dia. Itu aja. Sekarang ada di mural, iya kan? Di apa kan? Diceper kan? Di tembok itu kan? Not found. Di tembok itu ditulisin apa-apa. Nah, cobalah itu. Baru mereka bilang, ini kan kritik sosial. Loh, kritik sosial kok Anda rusak tembok? Kan nggak benar itu. Kritik sosial kok Anda bikin spanduk-spanduk kecil dan Anda paku di pohon kayu? Loh, nggak bisa dong. Emang pohon kayu itu untuk terima pakumu itu, engkau menyiksa. Kalau berani sekarang dibikin TV-mu, ya main medsos lah. Jadi saranku buat kalian semua, banyak-banyak berdoa. Itu aja. Banyak berdoa. Dan jangan terjebak kalian. Jangan ikut. Karena Bibi selalu bilang sama kalian, jangan ikut debat-debat medsos yang gak jelas. Bibi sudah kasih tahu sama kalian, ini bukan soal fanatisme, bukan. Harus kamu pilih-pilih mana yang mau kamu dengar, kamu lihat, kamu tonton, harus kamu pilih. Kalau enggak, ini diracuni otak kita ini. Gitu. Jadi, rekan-rekan permata yang terkasih, ya saya berharap gebiar kemerdekaan 76 tahun ini, ya biarlah membakar merahnya darah kita. Oh iya kan? Haruslah. Dan semakin suci kita oleh karena tulang kita. Wah, gitu kan. Dan ingat, di mana dulu para pahlawan kita, para pemimpin kita mengorbankan darahnya. Sekarang ini orang cari korban, kan ngeri kali kan. Dulu dia mati pun demi bangsa ini mau, sekarang enggak, siapa harus dimatikan. Terbalik loh sekarang ini. Ya sedih kali lah situasi kita ini sekarang kan. Jadi terakhir Bibi Pendeta bilang, kalian tinggal lipat tangan, tunduk kepala, bertelut, berdoa bawa bangsa ini kepada Tuhan. Demikian renungan ini, dan memberkati kita. Salam merdeka, kita berdoa. Engkau memerintahkan kami ya Tuhan, untuk menghormati pemerintah. Jika kami lawan pemerintah, sama artinya kami melawan Allah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Allah. Dan pemerintah adalah alatmu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Walaupun dalam kenyataan banyak para pemimpin kami tidak amanah, tidak melakukan yang baik dan benar. Tapi bukan berarti kami menjadi orang jahat, pendendam, anarkis, radikal, dan kemudian menimbulkan peperangan dan pertumpahan darah. Ampuni kami Tuhan,
kalau kami selama ini juga terjebak masuk dalam atmosfer provokasi, propaganda, manipulasi akan situasi bangsa dan negara kami. Sebagai generasi muda yang menjadi berkat, biarlah anak-anak mudamu permata GBKP boleh engkau pakai secara hebat dan dahsyat menjadi pendoa syafaat dan mengcounter semua hal-hal yang tidak baik yang mencoba merusak NKRI dengan ideologi Pancasila. Tuhan, terima kasih. Perlengkapi kami untuk kami terus menyatakan bahwa Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Bi buat renungan yang sangat luar biasa. Bahwa benar kata Bi Pendeta, kita yang kaum muda tugas kita hanya untuk mendoakan negara kita supaya tetap bebas dari situasi saat ini. Karena untuk apa juga kita berkeluar-keluar di luar, akhirnya nanti makin banyak juga nanti COVID yang melanda Indonesia, nggak sembuh-sembuh ntar Indonesianya. Gitu ya teman-teman. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi, Isikin Kami Enda, O Bapa. Selanjutnya, Momo dari pengurus Permata dipersilahkan. Makasih untuk Bi Pendeta Dewi, juga untuk Lea, dan juga untuk Ai atas pelayanannya hari ini. Untuk Momo, yang pertama persembahan, kayak biasa kita list di grup. Kemudian yang kedua, besok kita ibadah minggu masih melalui Zoom kan ya, Bi ya? Besok kita masih melalui Zoom, nanti untuk linknya akan di-share di grup. Minggu depan juga kita akan tetap PA seperti biasa, info selanjutnya juga akan di-share di grup. Udah sih itu aja ya, ada yang mau ditambahin lagi nggak teman-teman yang lain untuk Momo? Oke, nggak ada ya. Udah itu aja berarti. Dikembalikan ke MC. Langsung diusahakan nggak ya? Oh iya. Topik doanya apa? Ada yang mau? Ada yang khusus? Nggak tahu nih, kita tanya. Ada guys yang mau ini didoakan khusus? Eca kurang enak badan Pendeta. Eca ya? Oke. Eca, Bu. Yep. Sama paling ya Indonesia, itu aja paling. Yang nggak enak hati ada? Masih aman. Masih aman aman hatinya ya, masih aman ya, baguslah. Oke, itu aja. Ya, bikin satu lagi lagunya Lea. Oke, mungkin kita akan mau bernyanyi lagu Doa Kami untuk Indonesia. Waktu Indonesia Belanja spesial ulang tahun 25 Agustus. Beneran? Geber koleksi spesial puluhan brand
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Kami ucap berkat bagi bangsa ini. Indonesia, kecintaan kami. Kecintaan Allah. Bangsa ini ada di hati Allah. Ada di dalam rancangan Allah. Demikian juga bangsa ini ada di hati kami. Di dalam rancangan baik hidup kami. Kami bersahati membawa bangsa ini kepada Tuhan. Supaya Engkau tetap
menjadi raja satu-satunya bagi negeri ini. Sehingga semua kami tunduk di hadapan-Mu, termasuk pemimpin-pemimpin kami takut akan Engkau. Sehingga ya Tuhan, maka perjalanan bangsa kami tetap sebagai terang Tuhan. Kehadiran para pemimpin kami, para pejabat kami adalah pelayan di tengah-tengah kami. Dan kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai warga gereja, warga kerajaan Allah, berdiri membela bangsa ini, mendukung bangsa ini. Seperti Roma 13 berkata, hormati pemerintahmu. Karena tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Allah. Siapa melawan pemerintah, dia melawan Allah. Tuhan, ini setiap kami. Kami bawa Indonesia kepada Engkau. Kami bawa para pemimpin kami kepada Engkau. Dan melalui kepemimpinan mereka dan kebijakan-kebijakan mereka, maka Indonesia keluar dari kesesakan polemik yang ada pada saat ini. Termasuk kesesakan oleh karena dampak COVID-19. Dan pakai kami Tuhan. Jadi perpanjangan cinta kasih-Mu bagi bangsa ini. Pakai kami Tuhan. Untuk terus memberkati bangsa kami. Melalui tutur bahasa kami, perilaku kami. Dan juga di era digital ini. Permata GBKP berdiri ucap berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke kepada Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin seyakin-yakinnya. Sebagaimana Engkau terus melindungi bangsa-Mu Israel pada masa itu, maka kami juga tetap ada dalam perlindungan-Mu dan bangsa kami. Terima kasih. Kami doakan semua permata-permata di dalam masa-masa perkuliahan dan sekolahnya dan pekerjaannya, supaya tetap takut akan Tuhan, menjaga kekudusan dirinya, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sukses semua permata-permata kami yang sedang mencari pekerjaan, juga Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, sehingga boleh dapat pekerjaan yang baik. Dan semua itu dikembalikan jadi hormat pujian bagi nama Tuhan. Di dalam pergaulan-pergaulan mereka sebagai anak-anak muda, maka mereka punya pergaulan yang baik dan benar, yang sehat, yang tidak melacurkan dirinya, yang tidak menggadaikan imannya. Yang terpenting bagi anak-anak muda ini adalah tetapi hidup kudus. Dan juga mereka mampu berkata tidak terhadap narkoba, terhadap pergaulan bebas, terhadap hal-hal yang kotor, perkara-perkara si jahat. Anak-anak muda permata GBKP adalah anak-anak muda yang dahsyat, yang tangguh, yang mampu hadir sebagai pemenang dalam kehidupannya. Bapak, kami doakan juga pada saat ini, teman kami Eca sedang tidak enak badan, sedang sakit. Kau ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dia Tuhan. Angkatkan sakit penyakitnya. Dan juga Engkau perlengkapi Eca. Terlebih lagi jadi anak muda yang hebat. Dan Kau boleh pakai dia di dalam rancangan ajaib-Mu. Kami doakan orang tua kami dan pemulihan kesehatannya. Naras Bapak Ripel Ginting. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring dan Nora. Sambak Surbakti, Nade Junake, Ceprin. Terima kasih Bapak. Yang selalu kami percaya sampai hari ini adalah tiada mustahil bagimu. Berikan kesabaran, ketabahan kepada semua saudara-saudara kami ini di dalam proses penyembuhan sakit penyakitnya. Dan juga di masa-masa COVID yang memapari banyak orang, kami tetap berdoa dan mohon perlindungan Tuhan, supaya COVID ini bisa
terkalahkan, vaksinasi yang terus diusahakan supaya bisa menyebar sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati. Tenaga kesehatan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami percaya kepadamu Tuhan, indah pada waktunya Tuhan. Kami percaya badai pasti berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau tetap punya rencana yang baik bagi bangsa kami, bagi hidup kami, bagi gereja kami. Terima kasih Bapak. Untuk malam ini, untuk kebersamaan kami, untuk anak-anakmu Permata yang terus rindu Tuhan. Berkati pengurus Permata kami, supaya tetap mantap dalam pelayanannya Bapak. Juga berkati kesiapan kami ibadah minggu besok. Kami menjadi orang yang disiplin mengikuti Zoom ibadah kami. Permata-permata anak-anak muda ini rindu Tuhan, cinta Tuhan. Sehingga mereka sungguh selalu menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah doa kami Bapa. Inilah sembah kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Terpuji agung ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Raskitar toto alu melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga. Kelarnu ipa badi amin. Relamin kini rajandu. Salamin perhatian di bastuni enda bagi ni surga. Berikan kami akan cukup suara sedang enda. Alami salah kami. Bagi alami kami salah kalah kepak kami. Olamin kami Bapa kami pas percobaan. Tapi olangilah kami hidup silat nari. Sebab kamu kau simada kini rajaan. Ras kuasa ras kemuliaan. Sidikadekahna. Amin. Sedikit dulu mau ke laut. Tanggal 12 September itu kan Minggu Permata liturginya. Memang live streaming kan, kita mulai tanggal 29 sudah live streaming di gereja. Jadi karena itu adalah berhubungan dengan HUT Permata dan liturgi Permata. Ya seperti Mamre besok ada kolasenya. Ya bikin acara kalian apa kayak gitu maksudku. Taban kayaknya lah kolase tak kailah bagi ya. Oh, iya, sukun kari coba si kena. Atau mungkin yang kalian di gereja ikut streaming tak 2-3 orang nyanyi atau apalah berhubungan dengan Permata ya. Karena udah live streaming kita mulai tanggal 29 karena di situ sambut pendeta. Ya, Ya? Bi, nanti kami omongkan. Oke. Oke, Bi. Ya. Oke, udah. Oke, teman-teman, PA kita sudah selesai. Kita foto dulu ya. Yuk, dibuka kameranya. Wait. Ripel, Tessa, Jeremy, Ricky. Ya, 2 lagi Jeremy sama Ricky. Jeremy. Yo Ricky kok udah gemuk kali kok Ricky. Pantas nggak mau dia nunjukkan wajahnya. Nathanael agak angkat sedikit kepalamu nakku biar nampak wajah gantengnya nakku. Gitulah. Oke, mantap. Pas ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Aku copy dulu. Oke, satu lagi ya guys. Tunggu. Bentar ya. Masih ada ini. Dah yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you ya, Tuhan berkati. Ketemu besok ya. Bujur Bi. Oke, dadah. Ya, Bi. Yuk, makasih. Makasih, Bi.